Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dalam mata kuliah pengelolaan citra digital. Di sini kami mengambil topik tentang pengenalan wajah dengan metode LBPH yang dibantu dengan hair cascade dalam thresholding-nya. Oke, boleh dilanjutkan. Sebelum masuk ke dalam topik utamanya, kami akan memperkenalkan dulu. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yang dimana pertama adalah Dwiki Diandra Purnianto dengan akhiran NIM 131. Selanjutnya adalah Muhammad Sabil Nur Raihan dengan akhiran NIM 140. Lalu dengan saya sendiri dengan Muhammad Fatan Nabrianto dengan akhiran NIM 164. Dan terakhir adalah Muhammad Edwin Aldizar Najoli dengan NIM 165. Oke. Sebelum masuk ke algoritma dari apa yang kita gunakan dalam pengenalan wajah ini, jadi kita membuat face recognizer dalam absensi ini memiliki alasan utama, yaitu absensi adalah proses penting dalam manajemen kehadiran di berbagai institusi seperti sekolah, universitas, dan perusahaan. Jadi kenapa kita membuat face recognizer sebagai sistem absensi ini, yaitu adalah karena kurangnya ketepatan dalam absensi yang konvensional. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, keunggulan dalam pengenalan wajah ini dibandingkan dengan metode tradisional adalah non-invasif. Non-invasif itu sendiri apa? Yaitu adalah sistem yang masih memerlukan kontak fisik. Nah, seperti absensi sederhana, seperti misalnya sidik jari atau kartu. Lalu, kita meningkatkan efisiensi yang tentunya kita hanya memerlukan muka kita yang menghadap ke layar. Lalu keakuratan karena kemungkinan menggunakan muka akan membuat hasil lebih akurat. Nah, selanjutnya masuk ke dalam logika dan algoritma yang kita gunakan. Algoritma yang kita gunakan di sini LBPH atau Local Binary Pattern Histogram. Nah, tentunya binary pattern histogram ini membutuhkan thresholding yang memiliki keakuratan yang maksimal. Jadi, saya dan kami menggunakan hair cascade classifiers untuk membantu thresholding dalam eksperimental kali ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama akan dijelaskan tentang hair cascade terlebih dahulu. Silakan. Ya, saya ambil alih. Selanjutnya ini ada untuk awal-awalnya kita menggunakan hair cascade classifier. Nah, di sini kita memiliki prinsip-prinsipnya itu ada 3. Yang pertama itu hair feature, integral image, nama cascade classifier. Nah, yang pertama itu menggunakan hair feature. Menggunakan fitur hair untuk mendeteksi wajah. Fitur ini adalah pola hitam putih sederhana digunakan untuk menemukan tepi, garis, dan area dengan intensitas yang berbeda. Selanjutnya itu ada integral image yang berfungsi sebagai mempercepat perhitungan fitur hair, memungkinkan perhitungan cepat dari jumlah piksel dalam area persegi panjang di gambar. Dan terakhir itu ada cascade classifier. Nah, fungsi tersebut adalah untuk classifier disusun secara bertingkat. Setiap tahap cascade mengeliminasi setiap daerah yang bukan wajah, sehingga hanya menyisakan kandidat wajah yang paling tepat, yang paling kuat. Ya, selanjutnya tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama itu ada processing. Nah, processing itu konversi gambar yang awalnya berwarna menjadi skala keabuan untuk memudahkan deteksinya. Nah, yang selanjutnya itu ada sliding window. Nah, itu menerapkan sliding window untuk memindai gambar yang berbagai ukuran dan posisi. Nah, window atau jendela itu digeser di seluruh bak gambar untuk mendeteksi area yang mungkin mengandung wajah. Jadi disama posisikan. Yang selanjutnya itu ada aplikasi hair classifier, yaitu setiap jendela gambar diperiksa menggunakan hair feature yang seperti tadi dijelaskan. Jika jendela lolos semua tahap classifier, maka dianggap mengandung wajah. Yang terakhir itu ada bounding box. Setelah dideteksi, wajah terdeteksi, diberi kotak pembatas atau bounding box. Ya, selanjutnya. Nah, namun hal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dari hair cascade dan classifier. Kelebihannya itu dia itu cepat dan efisien untuk mendeteksi wajah secara real time.
Nah, yang kedua itu ada mendeteksi wajah dari berbagai ukuran dan posisi. Jadi dia fleksibel gitu. Nah, namun ini dia memiliki kekurangannya, yaitu rentan terhadap perubahan pencahayaan dan sudut pandang. Nah, itu dia kalau misalnya secara ekstrim dia bakal tidak mengenali gitu, kurang mengenali. Nah, dan terkadang menghasilkan fase positif deteksi wajah palsu. Misalkan mukanya siapa, namanya berbeda gitu. Muka dan nama berbeda. Ya, selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada prinsip kerja Local Binary Pattern Histogram atau LBPH yang dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya. Oke, terima kasih Dwiki atas penyampaiannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja Local Binary Pattern Histogram tersebut. Jadi LBPH itu sebenarnya dibagi dua, yaitu LBP itu sendiri serta histogramnya. Jadi LBP itu apa? LBP itu adalah sebuah operator tekstur yang mendeskripsikan pola tekstur lokal dalam gambar. Jadi nanti setiap pixel di gambar itu akan diuji terhadap pixelnya dengan tetangganya untuk menghasilkan nilai binar, yang dimana nanti nilai binar ini akan diubah menjadi nilai desimal dan digunakan untuk membuat histogram. Lalu selanjutnya diterapkan juga itu LBP pada histogram, yang dimana histogram dari nilai EBB tersebut diambil dari setiap wilayah kecil sel gambar yang digunakan untuk membuat deskripsi tekstur. Kalau histogram itu kemudian digabungkan untuk membentuk deskripsi wajah keseluruhan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pengenalan wajah dengan LBP. Dibagi 3, yaitu ekstraksi fitur, membuat histogram, serta pencocokan histogram. Nah, dari ekstraksi fitur tersebut, pertama langkah awalnya gambar wajah akan dibagi menjadi beberapa sel kecil, kemudian LBP tersebut akan diterapkan pada setiap sel untuk menghasilkan nilai biner, lalu histogram dari nilai-nilai LBP tersebut dihitung untuk setiap sel. Lalu yang kedua membuat histogram, yang dimana histogram dari semua sel digabungkan untuk membentuk deskripsi wajah kerap, yang dimana histogram ini akan merepresentasikan unik dari tekstur wajah. Lalu langkah yang terakhir yaitu pencocokan histogram, yang dimana histogram wajah baru dibandingkan dengan histogram dalam database menggunakan metrik jarak wajah yang akan paling mirip diidentifikasikan sebagai hasil pengenalan. Lalu kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan LBPH. Kelebihannya ada efektif dalam mengenali wajah dalam berbagai kondisi pencahayaan, relatif cepat dan dapat dijalankan dalam real time, toleran terhadap perubahan kecil dalam ekspresi wajah dan aksesori. Kekurangannya dapat mengalami kesulitan dengan perubahan besar dalam pose atau sudut pandang, memerlukan dataset yang cukup besar dan beragam untuk pelatihan yang mulai. Nah, di LBP ini juga, jika gambar wajah dalam database buram, tidak fokus, atau memiliki resolusi yang rendah, ini dapat menurunkan akurasi pengenalan pada gambar wajah, seperti kacamata atau topi atau masker yang dapat menghalangi wajah, karena hal itu dapat membuat gangguan untuk mengenali wajahnya karena tertutup objek di depan mukanya. Namun di samping segala kekurangannya itu, metode LPP ini juga memiliki keuntungan, yaitu efisien dan membutuhkan sedikit waktu dan sumber daya komputasi untuk dijalankan dikarenakan sudah terekam di dalam database. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sabil dan juga Fatan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjelaskan tentang algoritma LBPH dan juga hair cascade. Oke, selanjutnya tolong Sabil dialihkan ke bagian programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, cuplikan dari kodenya ya. Di sini saya membuat fungsi buat hair cascade. Sini saya membuat bagian record. Ya. Nah ini pada bagian itu hair cascade digunakan dalam metode di bagian kelas create data page ya, untuk mendeteksi wajah dari tangkapan webcam dan menyimpannya sebagai data pelatihan. Bisa dilihat di situ. Jadi dia langsung dimasukkan dengan membuka kamera dengan OpenCV-nya. Nah, hair cascade ini memanggil dari hair file ya. Itu kalau di atas mungkin bisa dicari tuh hair file.
Nah, itu dia. Itu adalah XML yang kita ambil untuk thresholding yang ini sudah emang tersebar di internet ya. Ini untuk mendeteksi wajah. Jadi kode-kode ini tuh sangat relevan untuk percobaan kita kali ini. Ini buat mendeteksi wajah, gambar maupun video. Thresholding ini sudah keakuratannya memang sudah terjamin karena sudah dilakukan uji coba dari banyak pihak. Oke, kita lanjut ke kode yang kita buat. Setelah mau ngambil dataset ya, record ini kan mengprocessing data yang diambil dari user itu, mengambil foto wajahnya, lalu kita lanjut ke LBPH-nya. Ya, LBPH yang kita gunakan itu untuk pengenalan wajahnya, pengenalan wajah yang sudah kita kumpulkan. Jadi pengenalan wajah kan tadi kan sebelumnya di hair cascade itu dikumpulkan lalu dilatih. Nah, di bagian LBPH ini kita terdapat metode attendance. Nah, ini dari fungsi attendance ini di class record page. Tolong ke attendance. Udah. Nah, pada bagian ini tuh LBPH digunakan dalam metode attendance di mana class ini berfungsi untuk mengenali wajah seperti apakah sesuai dengan database. Nah, jadi data-data yang sudah dikumpulkan akan dimasukkan ke bagian dataset. Nanti di dataset coba tolong dibuka direktori bagian dataset. Nah, di dataset ini akan tersimpan setiap individu ini memiliki direktori masing-masing. Seperti yang tadi dijelaskan, bagian hair cascade dia dibuat sliding windows ya. Terima kasih Mas Diki tadi itu dijelaskan. Jadi sliding windows itu akan membagi fotonya ke ukuran yang kita pilih. Jadi resize-nya sudah kita tentukan sebelumnya. Lalu dibuat pre-processing dalam grayscale. Nah, saat dibaca kembali ke ininya kodenya. Nah, tentunya saat dibaca ini akan langsung terlempar ke bukan database. Jadi kita di sini menggunakan CSV untuk record datanya sementara. Jadi mungkin kedepannya akan kita kembangkan lagi menuju database yang lebih proper. Jadi di sini kita menggunakan self update idle text. Agak scroll dikit ke bawah. Nah, ini self running ini adalah fungsi kita menggunakan perulangan untuk mendeteksi mukanya ya. Nanti akan ada slide box. Lalu kalau misalnya terdeteksi mukanya apakah sudah di database, akan langsung dilempar menuju ke bawah lagi. Nah, ini dia akan langsung terlempar kan ke bagian attendance.csv. Nah, di attendance.csv ini adalah berupa waktu kapan dia melakukan absensinya. Mungkin untuk praktiknya bisa dilakukan Mas Abil untuk dilakukan testingnya. Terima kasih Saudara Fatan telah menjelaskan codingannya. Dan selanjutnya adalah di bagian testing. Pertama kita run main.python-nya. Nah, lihat di layar kalian. Nah, di sini tuh ada attendance system by Attendify, yaitu aplikasi kami. Di sini ada jam, hari, dan juga tanggalnya. Lalu ada sidebar yang disimpan sidebar. Yang pertama ada student, ada attendance, scan, dan juga record. Nah, di sini juga kita bisa klik tab menu dan langsung ke bagian absence. Kembali. Nah, pertama-tama bagaimana sih caranya kita untuk face recognition untuk absensi kelas ini? Pertama-tama kita harus membuat dataset record ya. Misal nama saya Sabil. Record di sini. Nah, di sini dia akan ke pop-up kameranya. Nah, di muka saya. Nah, setelah itu kita ke bagian attendance, kita lalu meng-scan muka kita yang tadi di start attendance. Nah, seperti yang kalian lihat di layar kalian, setelah pop-up kamera muncul, nah dia akan meng-recognize muka kita. Dimana di sini dia akan mengambil kan datasetnya ada 100 ya di sini. Dilihat nih Sabil, lihat di sini datasetnya. Jadi ada 100 foto di sini. Nah, dia tuh akan meng-scan muka kita tuh. Lihat, dia mengambil dari dataset yang telah difoto oleh face recognition-nya tadi. Kita kembali. Attendance. Nah, kita lihat attendance. Nah,
Di sini data yang kita tadi untuk absen telah masuk. Bisa dilihat di sini di bagian name, stabil, attendance present artinya masuk, detail tanggal hari ini, Juni tanggal 20, dan ada waktunya di sini. Nah, untuk bagian student di sini kita akan diperlihatkan mahasiswa atau siswa yang ada di aplikasi sini sesuai dengan datasetnya. Misal kita tambahkan lagi deh, misal nama Agib. Misal Agib kita record ya, walaupun mukanya sama tidak apa-apa. Detail kita lihat di datasetnya. Nah di sini ada dataset Agib walaupun isinya muka saya. Tendance kita scan. Nah tuh terlihat tuh muka saya agak kena scan Agib. Nah di sini tuh memiliki kekurangan karena apabila mukanya hampir sama atau apa, itu bisa mendetek dua orang ya. Lihat tuh Sabil, kadang juga ada Agib. Kita lah absen, attendance. Nah bisa dilihat Agib di sini juga present, tanggal sama dan juga waktunya sama. Lalu ke bagian student, nah masuk ke Agib dan juga Sabil. Selanjutnya kita kembali ke kita hadir ke kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulannya tuh kita tuh memiliki akurasi yang tinggi. Sistem menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam pengenalan wajah pada berbagai kondisi pencahayaan dan sudut pandang. Lalu ada efisiensi waktu, di mana sistem mampu melakukan deteksi dan pengenalan wajah. Waktu yang singkat memungkinkan penggunaan yang time. Lalu ada kemudahan pengguna. Nah, kemudahan pengguna di sini adalah antarmuka sistem yang dirancang tuh agar mudah digunakan oleh pengguna-pengguna kita tanpa memerlukan pelatihan teknis yang sangat kompleks dan memusingkan. Dan yang terakhir ada pengurangan kesalahan manual, di mana sistem ini mengurangi kesalahan yang sering terjadi dalam pencatatan absensi manual. Misalnya dosennya lupa atau gurunya lupa. Nah, di sini dapat langsung memberikan data kehadiran yang lebih akurat dan juga dapat diandalkan. Nah, sebelum kita tutup presentasi kali ini, alangkah baiknya kita berpantun terlebih dahulu. Ya. Pagi hari pergi ke pasar, membeli buah dan sayur mayur. Cakep. Sampai di sini deteksi wajah kami. Terima kasih atas kerjasama yang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.